Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video final project mata kuliah perancangan dan analisis algoritma Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kami dari kelompok Mingga, program studi teknik informatika, akan menjelaskan terkait proyek kami. Sebelum lanjut, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, yaitu Muhammad Fadil Arifin dengan NIM 12. Saya Farhan Saputra dengan NIM 13. Saya Lukmanul Hakim dengan NIM 09. Saya Reksa Ciara Ramadan dengan NIM 28. Nah, di proyek kali ini kami itu membuat video dengan judul Web Pencari Rute Rumah ke Tempat Penting di Tanjung Pinang menggunakan analisis algoritma di Dijkstra. Nah, video ini akan membahas secara menyeluruh mulai dari latar belakang permasalahan, desain sistem, implementasi kode, hingga analisis kompleksitas algoritma yang kami gunakan. Nah, tanpa panjang lebar lagi, mari kita saksikan videonya bersama-sama. Oke, mari kita mulai. Let's go. Kota Tanjung Pinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, memiliki banyak lokasi penting yang tersebar di berbagai penjuru wilayahnya. Sebut saja fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah, Raja Ahmad Tabib, dan Puskesmas Batu 10. Fasilitas pendidikan seperti Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kampus Dompak, hingga fasilitas publik lainnya seperti masjid, hotel, dan juga pusat perbelanjaan. Nah, bayangkan Anda adalah seorang warga baru di Tanjung Pinang. Anda tidak hafal jalan-jalan di sini. Anda ingin pergi dari rumah ke rumah sakit terdekat atau dari kos ke kampus. Pertanyaan alaminya adalah, rute mana yang paling singkat? Inilah inti dari permasalahan yang kami selesaikan. Dalam dunia nyata, masalah diselesaikan oleh GPS dan Google Maps. Namun di balik layar semua itu, ada algoritma pencari jalur. Salah satu yang paling terkenal dan terbukti efisien adalah algoritma di Dijkstra. Sistem kami mencakup 47 lokasi penting di Tanjung Pinang yang dikelompokkan dalam 17 kategori, seperti kampus, rumah sakit, puskesmas, sekolah, masjid, gereja, kelenteng, bandara, pelabuhan, hotel, taman, fasilitas olahraga, kantor pemerintah, bank, kuliner, hingga pemakaman umum. Nah, rumusan masalah kami terdiri dari 3 poin. Yang pertama itu ada bagaimana mengimplementasikan algoritma Dijkstra dalam JavaScript untuk mencari rute terpendek ke 47 lokasi penting di Tanjung Pinang. Yang kedua, bagaimana menganalisis time complexity dan space complexity dari implementasi tersebut. Dan yang ketiga, bagaimana membangun visualisasi peta interaktif berbasis HTML5 Canvas yang mampu menampilkan rute dan animasi pergerakan kendaraan secara terintegrasi. Dalam ilmu komputer, sebuah graf didefinisikan sebagai pasangan terurut J sama dengan V dan E, di mana V adalah himpunan simpul atau node dan E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan dua simpul. Dalam konteks pencarian rute, setiap persimpangan jalan kita mempresentasikan sebagai sebuah node dan setiap ruas jalan sebagai edge berbobot. Graf ini disebut wedge graph karena jalanan pada umumnya bisa dilalui dua arah. Maka ini bersifat n-directed. Dalam sistem kami, graf dibangun secara prosedural. Setiap kali tombol generate map ditekan, sistem menghasilkan 80 node persimpangan dalam grid 10x8, ditambah 47 node lokasi penting, sehingga total node bisa mencapai lebih dari 127 node. Ada dua cara umum mempresentasikan graf. Yang pertama ada adjacency matrix, dan yang kedua ada adjacency list. Adjacency matrix membutuhkan memori OV kuadrat, sangat boros untuk sparse graph. Adjacency list hanya OV tambah E, jauh lebih efisien. Jaringan jalan kota adalah contoh klasik sparse graph. Setiap persimpangan hanya terhubung ke beberapa persimpangan sekitarnya. Maka kami memilih adjacency list.
Algoritma Dijkstra dikembangkan oleh S. Garwe Dijkstra pada tahun 1956 dan dipublikasikan pada tahun 1959. Algoritma ini menemukan jalur terpendek dari satu simpul sumber ke semua simbol lainnya dalam graf berbobot non-negatif menggunakan pendekatan greedy. Langkah-langkah Dijkstra yang pertama itu ada inisialisasi, yaitu atur jarak semua simpul ke nilai tak hingga, kecuali simpul sumber yang diinisialisasi ke 0. Masukkan simpul sumber ke priority queue dengan prioritas 0. Yang kedua ada ekstraksi, yaitu selama priority queue tidak kosong, ambil simpul dengan jarak terkecil. Yang ketiga ada relaksi, yaitu untuk setiap tetangga dari simpul yang baru diambil, hitung jarak baru. Jika lebih kecil dari jarak yang tersimpan, perbarui dan masukkan ke priority queue. Yang keempat, tandai simpul sebagai telah dikunjungi. Ulangi langkah kedua hingga priority queue kosong atau tujuan ditemukan. Yang kelima, ada rekonstruksi jalur, yaitu telusuri balik dari simpul tujuan ke simpul sumber menggunakan array predecessor. Nah, baik. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur sistem dan teknologi, yang dimana sistem ini dibangun menggunakan HTML5, CSS3, dan JavaScript murni atau Vanilla JS, tanpa framework atau library eksternal. Justru karena itulah tantangan akademisnya. Semua logika ditulis dari nol. Untuk rendering peta, kami menggunakan HTML5 Canvas 2D API untuk representasi jalan yang natural. Kami menggunakan Cufra Bezier Kubik. Fitur zoom dan pan diimplementasikan menggunakan transformasi affine pada konteks kanvas. Nah, sistem ini terdiri dari 5 komponen utama. Yang pertama, itu ada generator peta prosedural. Generate map menghasilkan 80 node persimpangan dalam grid 10 kali 8 dengan posisi yang acak. Membangun edge dengan menghubungkan node yang berdekatan. Yang kedua, itu ada generator lokasi. Generate location node menambahkan 47 node di lokasi yang penting. Masing-masing dihubungkan ke node persimpangan yang terdekat. Yang ketiga, itu ada routing engine. Dijkstra, fungsi Dijkstra, SRC, dan DST adalah inti dari sistem. Itu mengembalikan urutan node dan edge yang membentuk jalur terpendek. Yang keempat, itu ada sistem animasi. Animate, itu dijalankan melalui Request Animation Frame atau biasa API browser untuk animasi 60 fps. Posisi dan rotasi kendaraan itu dihitung setiap frame berdasarkan progres di sepanjang Cufra Bezier. Yang kelima, itu ada follow camera. Update follow cam menggunakan interpolasi LERP, linear interpolation, untuk menggerakkan kamera mengikuti kendaraan secara halus. Nah, kita masuk ke segmen penjelasan kontribusi dari setiap anggota. Nah, saya Reksa. Kontribusi saya dalam proyek kali ini mencakup 3 area utama. Yang pertama itu membangun kerangka awal antarmuka pengguna. Yang kedua, merancang sistem pembangkitan peta secara prosedural. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengimplementasikan representasi jalan menggunakan kurva Bezier.
apa sih tantangan terbesar dari kontribusi yang saya lakukan? Jadi tantangan terbesarnya yaitu bagaimana sih membuat peta yang terlihat realistis dan natural tanpa adanya library peta eksternal? Nah, jawabannya itu ada pada kurva Bezier. Inilah yang membuat proyek ini berbeda. Berbeda apanya sih? Nah, jadi yang membuat berbeda itu yaitu bisa pada jalannya yang terlihat melengkung, lalu terasa organik, dan bobotnya dihitung berdasarkan panjang kurva yang sesungguhnya. Dalam komit awal, saya membangun 3 komponen dasar. Yang pertama, file index HTML sebagai tulang punggung struktur halaman. Terus yang kedua, file style.css. Ini untuk tampilan visualnya. Dan setup awal variabel global yang digunakan oleh seluruh sistem. Kalau dari sisi UI, saya mendesain layout 2 kolom, yaitu sidebar di sisi kiri untuk kontrol dan informasi, serta area kanvas yang mengambil sisa ruang. Ada satu detail kecil yang penting, yaitu kursor pada kanvas diubah menjadi crosshair sebagai sinyal visual bahwa area tersebut interaktif. Seluruh kode dibungkus dalam IIFA. IIFA ini singkatan dari Immediately Invoked Function Expression. Ini menciptakan scope yang terisolasi, sehingga variabel seperti nodes, edges, atau zoom nggak bakal bocor ke scope global browser. Karena kita tidak memakai modul sistem dan semua kode ada dalam satu file, jadinya IIFA ini sangat penting banget untuk mencegah konflik. Nah, bisa dilihat di sini ada use strict, maka di baris berikutnya akan mengaktifkan mode strict mode. Jadinya variabel yang belum dideklarasikan akan langsung error. Ini bukan diam-diam bermasalah. Jadi ini adalah praktik terbaik dari JavaScript modern. Selanjutnya di bagian setup canvas ini. Nah, bisa dilihat CV ini untuk menyimpan referensi ke elemen canvas HTML. Kalau CTX ini itu adalah konteks rendering 2 dimensi. Nah, konteks rendering 2 dimensi inilah yang kita pakai sepanjang program untuk menggambar segala sesuatu via ctx.beginPath, ctxFill, dan ctx.stroke, dan lain sebagainya. Gitu. Nah, cons W sama dengan 3600 dan H sama dengan 2800 adalah dimensi workspace, yaitu ruang koordinat virtual tempat semua objek peta berada. Ini berbeda dari screen space yang tergantung ukuran layar. Konversi antara keduanya diatur oleh zoom, Vx, dan Vy. Zoom sama dengan 1 adalah perbesaran awal. Vx dan Vy adalah posisi viewport. Lalu koordinat workspace dari sudut kiri atas layar. Nah, kalau zmin sama dengan 0,10 memungkinkan user memperkecil hingga 10% untuk melihat seluruh peta. Nah, kalau zmax sama dengan 5 ini itu untuk memperbesar detail. Seperti itu. Nah, selanjutnya di variabel state utama. Nah, di sini ada let nodes. Jadi, nodes menyimpan semua node dan juga persimpangan jalan maupun lokasi. Masing-masing berupa ID, X, dan Y. Nah, ada juga edges untuk menyimpan semua koneksi antar node beserta control point Bezier, panjang kurva, dan tipe jalan. Nah, kalau buildings, parks, water bodies hanya visual, tidak ikut dalam routing. Nah, kalau start ID dan goal ID adalah node asal dan tujuan yang aktif untuk algoritma Dijkstra. Nah, selanjutnya di sini ada let path.
yang berisi urutan ID node hasil Dijkstra. Path edges berisi segmen kurva Bezier untuk animasi. Nah, selanjutnya ada total length adalah total panjang jalur. Ada juga traveled, yaitu seberapa jauh kendaraan yang sudah berjalan. Nilai ini yang naik setiap frame dan menggerakkan animasi. Ada juga OBJX, OBJY, dan OBJ angle, yaitu adalah posisi dan orientasi kendaraan. Jadi dihitung tiap frame dari nilai traveled. Dan di sini juga ada const speed sama dengan 60, yang artinya kendaraan bergerak 60 unit world space per detik. Nah, selanjutnya di sini ada const lerp underscore zoom sama dengan 0,06 dan lerp underscore pan sama dengan 0,10. Ini adalah faktor interpolasi kamera. Kalau nilai kecil sama dengan kamera lebih lambat dan lembut saat bergerak. Keduanya dipilih melalui trial and error untuk feel yang natural. Nah, selanjutnya ada array location data. Bisa dilihat di sini ada const location underscore data. Ini adalah satu-satunya data yang hard-coded statis dalam sistem. Yang statis hanya 3 hal, yaitu nama, kategori, dan icon. Karena umrah, ya tetap bernama umrah. Nah, kalau yang dinamis, yaitu koordinat X dan Y dari setiap lokasi. Tidak ada di sini sama sekali. Posisi di generate ulang secara acak oleh generate location nodes. Jadi setiap kali generate map ditekan. Ini memisahkan data statis dan dinamis dengan jelas, dan memastikan setiap generate menghasilkan layout peta yang berbeda. Selanjutnya, array berisi tepat 47 entry yang mencakup kampus, rumah sakit, puskesmas, pasar, sekolah, masjid, gereja, kelenteng, bandara, pelabuhan, hotel, kantor pemerintah, bank, kuliner, dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan commit kedua yang saya lakukan. Ini adalah jantung dari sistem peta dan juga fungsi generate map beserta fungsi pendukungnya. Nah, yang pertama itu alur keseluruhan dari generate map. Generate map ini adalah fungsi orkestrator. Jadi dia tidak melakukannya semuanya sendiri, tapi memanggil fungsi lain dalam urutan yang tepat. Urutannya itu yang pertama reset state untuk membersihkan semua data lama. Lalu yang kedua buat 80 node persimpangan dalam grid prosedural. Yang ketiga buat edge yang menghubungkan node. Yang keempat pastikan konektivitas dengan ensure connected. Yang kelima klasifikasi edge yaitu arterial atau kolektor atau lokal. Terus yang keenam, generate bangunan, taman, dan badan air. Yang ketujuh, generate 47 node lokasi dengan posisi yang acak. Yang kedelapan, pilih start dan goal secara acak. Yang kesembilan, hitung rute dengan Dijkstra. Dan yang kesepuluh, render ke layar. Setiap kali generate map ditekan, seluruh urutan dijalankan ulang dari awal. Tidak ada yang diingat dari generate sebelumnya. Jadi benar-benar mengulang gitu. Yang selanjutnya ada reset state. Jadi semua array dikosongkan dengan assignment ke literal. Start ID, goal ID, path, total length, traveled dikembalikan ke nilai awal. Lalu ada active pop-up log ID sama dengan 0 menutup pop-up lokasi yang mungkin sedang terbuka. Dan baris display sama dengan non menyembunyikan dari DOM karena kontennya sudah tidak relevan. Selanjutnya, pembangkitan 80 node persimpangan. Bisa dilihat di sini, workspace dibagi menjadi grid 10 dikali 8, yaitu hasilnya sama dengan 80 sel. CW sama dengan 360 adalah lebar tiap sel.
CH itu 350 adalah tingginya. Double loop mengiterasi setiap sel. Untuk posisi cons X, C bintang CW adalah tepi kiri sel. Dan juga plus CW per 2 bergeser ke tengah. Lalu ren min CW 28 ini menambahkan offset acak maksimal kurang lebih 28% dari lebar sel. Jadi hasilnya, setiap node berada di sekitar tengah selnya tapi dengan posisi berbeda setiap generate. Nah, kalau match min, match max ini adalah teknik clamping. Jadi, node tidak akan keluar dari batas peta meskipun offset randomnya sangat besar. ID node menggunakan nodes.length saat push. Jadi selalu unik dan berurutan secara otomatis. Lalu di sini ada klasifikasi tipe jalan. Nah, klasifikasi ini menggunakan percentile based approach. Edge di atas persentil 66, sepertiga terpanjang, jadi arterial seperti jalan arteri, digambar lebih lebar dan terang. Antara persentil 33 sampai 66 jadi kolektor. Di bawah persentil 33 jadi lokal, yaitu jalan kecil permukiman. Keunggulan pendekatan persentil yaitu klasifikasi selalu proporsional. Selalu ada sepertiga arterial, seperti kolektor, sepertiga lokal. Apapun peta yang digenerate, berbeda dari threshold absolut yang bisa menghasilkan distribusi tidak merata. Selanjutnya ada function generate buildings. Workspace di-scan dengan grid cell 115 dikali 100 unit. Tiap sel punya probabilitas 55% untuk mencoba menempatkan bangunan. Ukuran diacak, lebarnya 28-62 dan tingginya 22-52 unit. Posisi dalam sel juga diacak dengan padding minimum. Collision check, look for (cons end of nodes), mengecek jarak antara titik tengah bangunan dan setiap node. Jika ada jaraknya lebih dari 55 unit, maka bangunan tidak jadi ditempatkan. Ini memastikan tidak ada bangunan yang menutupi persimpangan jalan. Bangunan yang lolos mendapat atribut visual acak. Lalu palet warna dari BLDG_PAL yang berisi 6 skema berbeda. Jumlah lantai 1-5, panjang bayangan, dan roof style 0-3 untuk variasi gaya atap. Nah, selanjutnya komit yang ketiga. Jadi komit yang ketiga ini adalah yang paling matematis. Fungsi-fungsi geometri yang menjadi alat gambar dasar sistem ini. Nah, yang pertama itu ada konteks. Jadi sistem ini menggambar semua elemen visual secara manual menggunakan Canvas 2D API. Tidak ada library peta, tidak ada SVG yang diimport, tidak ada gambar yang dari server. Setiap pixel yang ada di layar, seperti jalan, bangunan, taman, kendaraan, marker, dihasilkan oleh kode yang kita tulis. Untuk itu, kita butuh fungsi-fungsi geometri primitif yang bisa dipanggil dari berbagai tempat. Selanjutnya di sini ada function garis DAA. Nama garis DAA mengacu pada Digital Differential Analyzer, yaitu algoritma klasik komputer graphics untuk menentukan pixel mana yang diwarnai agar membentuk garis lurus. Di Canvas 2 dimensi API, DAA sudah ditangani secara internal dengan anti-aliasing. Tapi nama ini kita pertahankan sebagai penanda akademis bahwa konsep yang digunakan adalah algoritma DAA. Parameter tebal sama dengan 1 menggunakan default parameter JavaScript. Jika argumen tidak disertakan, otomatis bernilai 1. Fungsi ini dipanggil dari fungsi render
untuk berbagai elemen visual di peta. Selanjutnya ada function BZPT. Ini adalah titik pada kurva Bezier kubik. Kurva Bezier kubik didefinisikan oleh 4 titik. P0 sebagai awal, C1 dan C2 sebagai control point. Tidak dilalui kurva, tapi menarik bentuknya. Dan P3 sebagai akhir. Parameter T dari 0 sampai 1 merepresentasikan posisi di sepanjang kurva. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Nah, ini cocok satu-satu dengan tiap term rumus. Function BZPT dipanggil setiap frame animasi untuk menentukan posisi kendaraan. Dan juga dipanggil 32 kali dalam BZLen atau function BZLen untuk menghitung panjang kurva. Efisiensinya penting. Gitu. Di sini ada function BZDeriv, yaitu turunan kurva untuk orientasi kendaraan. Function BZDeriv menghitung turunan pertama kurva Bezier kubik terhadap T. Secara geometris, turunan memberikan vektor tangensial, yaitu arah yang ditunjuk kurva di titik itu. Hasilnya, dx/dy digunakan di post from travel. Nah, math Atan 2 mengubah vektor dx/dy menjadi sudut rotasi dalam radian. Sudut ini yang digunakan untuk merotasi sprite kendaraan, sehingga kendaraan selalu menghadap arah yang benar, termasuk saat melewati tikungan. Nah, di sini ada function BZLen. Ini adalah panjang kurva dengan Riemann sum. Tidak ada rumus analitik sederhana untuk panjang kurva Bezier kubik. Jadi harus dihitung numerik. Caranya bagi kurva menjadi 32 segmen kecil yang hampir lurus. Hitung panjang tiap segmen dengan math hypot. Rumusnya itu akar dalam kurung delta x pangkat 2 ditambah delta y pangkat 2. Lalu dijumlahkan. Ini adalah pendekatan dari Riemann sum. 32 segmen memberikan akurasi sangat baik untuk kurva dengan tikungan wajar seperti jalan kota dengan overhead komputasi yang ringan. Nilai dari function BZLen digunakan sebagai bobot edge dalam Dijkstra, bukan jarak lurus antar node, melainkan panjang sebenarnya dari jalur melengkung. Ini membuat Dijkstra menemukan jalur yang benar-benar terpendek secara geometris. Nah, selanjutnya ada function lerp, function rotpt, dan function lingkaran knot. Lerp adalah linear interpolation. Jika T sama dengan 0, hasilnya A. Kalau jika T sama dengan 1, maka hasilnya B. Jika T sama dengan 0,5, sama dengan artinya tepat di tengah. Ini digunakan di update follow cam untuk kamera yang mengikuti kendaraan secara halus. Nah, di bagian Vx sama dengan lerp ini, itu efeknya kamera semakin melambat saat mendekati target atau ease out. Jadi terasa natural. Nah, di bagian function rotpt mengimplementasikan rotasi 2 dimensi standar. Kendaraan didefinisikan sebagai sekumpulan titik relatif terhadap pusatnya. Sebelum digambar, tiap titik dirotasi dengan rotpt sesuai object angle dari BZDeriv. Seperti itu. Nah, function lingkaran knot adalah helper yang menggambar lingkaran penuh, yaitu arch dari 0 sampai 2pi. Parameter isi menentukan apakah terisi atau hanya outline. Pada komit 5, saya mengimplementasikan fungsi nSquaredConnected. Fungsi ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh node yang ada pada peta saling terhubung dan tidak ada node yang berdiri sendiri atau terisolasi.
Alasan saya membuat fungsi ini karena pada komit berikutnya, saya akan menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek. Algoritma Dijkstra hanya dapat bekerja dengan baik jika node sumber dan node tujuan berada dalam satu graf yang saling terhubung. Jika terdapat node yang terpisah dari graf utama, maka sistem tidak akan dapat menemukan rute menuju node tersebut. Pada bagian awal fungsi, saya membangun agency list menggunakan seluruh edge yang sudah ada. Agency list ini berfungsi sebagai daftar hubungan antara node. Dengan struktur data ini, setiap node mengetahui node mana saja yang menjadi tetangganya. Setelah agency list selesai dibuat, saya membuat array fish untuk menandai node yang sudah dikunjungi dan array coms untuk menyimpan komponen-komponen graf yang ditemukan. Selanjutnya, terdapat fungsi BFS atau Breadth First Search. BFS itu merupakan algoritma penelusuran graf yang bekerja secara melebar. Artinya, algoritma akan mengunjungi seluruh tetangga yang berada pada level yang sama terlebih dahulu sebelum berpindah ke level berikutnya. Pada implementasi ini, saya menggunakan queue untuk menyimpan node yang akan diproses. Node awal dimasukkan ke queue dan ditandai sebagai sudah dikunjungi. Kemudian, selama queue masih berisi data, program akan mengambil node paling depan dan memeriksa seluruh tetangganya. Jika ada tetangga yang belum pernah dikunjungi, node tersebut akan dimasukkan ke queue. Proses ini berlangsung terus hingga seluruh node dalam komponen yang sama berhasil ditemukan. Setelah BFS selesai dijalankan, program memeriksa apakah masih ada node yang belum dikunjungi. Jika masih ada, berarti terdapat komponen lain yang terpisah dari komponen sebelumnya. BFS akan dijalankan kembali sampai seluruh node berhasil diperiksa. Hasil akhirnya disimpan dalam array coms. Sebagai contoh, misalkan terdapat 100 node dan ternyata node-node tersebut terbagi menjadi 3 kelompok yang tidak saling berhubung. BFS akan menemukan kelompok pertama, kemudian kelompok kedua, lalu kelompok ketiga, dan setelah seluruh kelompok ditemukan, program akan memulai menghubungkan kelompok-kelompok tersebut. Pada bagian ini, saya memilih salah satu node secara acak dari komponen utama dan satu node secara acak dari komponen lain. Setelah itu, dibuat edge baru yang menghubungkan node kedua tersebut. Jika edge dibuat, saya menggunakan set untuk memastikan tidak terjadi duplikasi koneksi. Kemudian dihitung panjang jalan menggunakan match hypod. Saya juga membuat dua control point yaitu C1 dan C2. Control point ini digunakan untuk membentuk kurva Bezier sehingga jalan yang ditampilkan tidak terlihat kaku seperti garis lurus. Nah, mengapa saya memilih BFS? Karena tujuan pada komit ini bukan mencari rute terpendek, melainkan hanya memastikan apakah seluruh node saling terhubung. BFS sangat efisien untuk mendeteksi komponen terhubung pada graf dan implementasinya juga relatif sederhana. Dengan selesainya komit ini, saya dapat memastikan bahwa seluruh node pada peta berada dalam satu graf yang utuh, sehingga proses pencarian rute pada komit berikutnya dapat berjalan dengan baik. Pada komit 6, saya mengimplementasikan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek dari titik awal menuju titik tujuan. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu algoritma shortest path yang paling populer dan banyak digunakan pada sistem navigasi seperti GPS dan aplikasi pemetaan. Pada bagian awal fungsi, saya membuat array disk. Array ini digunakan untuk menyimpan jarak minimum dari node sumber menuju seluruh node yang ada pada graf. Awalnya seluruh nilai diisi dengan angka yang sangat besar atau infinity karena belum ada jalur yang diketahui. Saya juga membuat array pref edge, dan visited. Array pref digunakan untuk menyimpan node sebelumnya. Array pref edge digunakan untuk menyimpan edge yang digunakan untuk mencapai node tersebut. Sedangkan visited digunakan untuk menandai node yang sudah selesai diproses. Setelah itu, node sumber diberi nilai 0, karena jarak dari sumber ke dirinya sendiri adalah 0. Langkah berikutnya adalah membangun agency list. Pada agency list ini, setiap node menyimpan informasi mengenai tetangga yang terhubung.
bobot edge, serta indeks edge yang digunakan. Bobot yang digunakan adalah panjang jalan sebenarnya yang tersimpan pada variabel eLength. Saya tidak menggunakan jarak garis lurus karena jalan yang ada pada peta berbentuk kurva Bezier. Oleh karena itu, panjang dan jalan sebenarnya lebih representatif dibandingkan jarak Euclidean biasa. Selanjutnya, saya membuat priority queue sederhana menggunakan array. Queue ini berisi node yang akan diproses. Pada setiap iterasi queue akan diurutkan berdasarkan jarak terkecil. Node yang memiliki jarak paling kecil akan diproses terlebih dahulu. Setelah node dipilih, program memeriksa seluruh tetangganya. Kemudian dihitung jarak baru menggunakan rumus. Jarak saat ini ditambah bobot edge yang dilalui. Jika jarak baru lebih kecil daripada jarak yang tersimpan sebelumnya, maka data akan diperbarui. Informasi node sebelumnya juga akan disimpan. Dengan cara ini, algoritma secara bertahap menemukan jalur dengan biaya minimum menuju seluruh node. Sebagai contoh sederhana, misalnya terdapat 2 jalur menuju tujuan. Jalur pertama memiliki panjang total 500 meter. Jika kedua memiliki panjang total 350 meter, algoritma Dijkstra akan membandingkan total bobot kedua jalur tersebut dan memilih jalur dengan total bobot yang paling kecil yaitu 350 meter. Setelah node tujuan ditemukan, proses pencarian dapat dihentikan menggunakan mekanisme early exit sehingga lebih efisien. Pada bagian akhir, dilakukan proses rekonstruksi jalur. Program menelusuri kembali node-node sebelumnya, mulai dari tujuan menuju sumber menggunakan array pref. Semua node dan edge yang dilalui disimpan hingga terbentuk urutan jalur lengkap. Mengapa saya memilih algoritma Dijkstra? Karena seluruh bobot edge pada graf bernilai positif. Dijkstra sangat cocok digunakan pada kondisi tersebut dan mampu menghasilkan jalur terpendek secara optimal. Dengan implementasi ini, sistem mampu menemukan rute terbaik antara titik awal dan titik tujuan secara otomatis. Pada komit 7, saya melanjutkan proses setelah algoritma Dijkstra berhasil menemukan rute terpendek. Fungsi pertama yang saya buat adalah compute route. Fungsi ini bertugas mengambil hasil dari Dijkstra dan mengubahnya menjadi data yang siap digunakan untuk animasi pergerakan objek pada peta. Hasil dari Dijkstra sebenarnya hanya berupa daftar nodes dan edge. Data tersebut belum dapat langsung digunakan untuk animasi. Oleh karena itu, saya mengubah setiap edge menjadi kumpulan titik kurva Bezier yang terdiri dari titik awal, 2 control point, dan titik akhir. Data ini kemudian disimpan ke dalam array path edge. Selain itu, saya juga menghitung total panjang perjalanan dan menyimpannya ke dalam variabel total length. Informasi ini nantinya ditampilkan kepada pengguna sebagai informasi jarak tempuh. Selanjutnya, terdapat fungsi generate location node. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan 47 lokasi tujuan secara otomatis. Posisi lokasi dibuat secara acak agar setiap peta yang dihasilkan memiliki variasi. Namun, saya juga memberikan batas jarak minimum antar lokasi supaya marker tidak saling menumpuk. Setelah posisi diperoleh, sistem mencari node jalan yang paling dekat menggunakan fungsi getNearestRoadNet. Kemudian, lokasi tersebut dihubungkan ke node jalan menggunakan edge baru bertipe lokal. Dengan cara ini, lokasi menjadi bagian dari graf dan dapat digunakan oleh algoritma Dijkstra. Jadi setiap lokasi yang muncul pada peta benar-benar memiliki akses ke jaringan jalan. Nah, bagian terakhir adalah fungsi random start goal. Fungsi ini bertugas menentukan titik awal dan titik tujuan. Titik awal dipilih dari node jalan biasa, sedangkan titik tujuan dipilih dari salah satu location node yang telah dibuat sebelumnya. Setelah dipilih, sistem memberikan penanda khusus agar pengguna dapat membedakan posisi awal dan tujuan pada peta. Selanjutnya, seluruh data route sebelumnya di-reset sehingga sistem siap melakukan pencarian rute baru. Dengan mekanisme ini, setiap kali peta di-generate ulang, pengguna akan memperoleh skenario perjalanan yang berbeda.
Hal ini membuat simulasi menjadi lebih dinamis dan tidak selalu menghasilkan jalur yang sama. Jadi, secara keseluruhan, Komit 5 berfungsi memastikan seluruh graf terhubung menggunakan algoritma BFS. Komit 6 menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari rute terpendek berdasarkan panjang jalan yang sebenarnya. Kemudian, untuk komit 7 bertugas mengubah hasil pencarian menjadi jalur yang siap divisualisasikan, membuat lokasi tujuan yang terhubung ke graf, serta menentukan titik awal dan tujuan secara otomatis. Ketiga komit ini saling berkaitan. BFS memastikan graf dapat diakses sepenuhnya, Dijkstra mencari jalur terbaik, dan fungsi-fungsi pada komit 7 menyiapkan hal tersebut agar dapat ditampilkan dan digunakan dalam simulasi navigasi pada peta. Selanjutnya di sini ada penjelasan kode viewport dan word management. Yang pertama itu ada konstansa dunia, di sini ada consui, dan H adalah ukuran peta dalam satuan word yaitu pixelogis. Semua kalkulasi posisi dan zoom mengacu ke dimensi ini. Kanvas bisa lebih kecil atau lebih besar, dari ini tergantung zoom. Selanjutnya ada fungsi resize, dipanggil otomatis setiap kali ukuran jendela berubah. Kanvas disamakan dengan ukuran jendela penuh, lalu klaim memastikan viewport tidak keluar batas, dan render menggambar ulang peta. Selanjutnya ada fit zoom, yaitu menghitung zoom terkecil yang membuat seluruh peta muat di layar. Mengambil min dari dua rasio agar peta tidak terpotong di sisi manapun. Faktor 0,92 memberi pending 8% di tepi supaya peta tidak mepet ke pinggir layar. Selanjutnya ada center view, memposisikan viewport agar pusat peta W/2 dan H/2 tepat di tengah layar. Logikanya ini Vx adalah koordinat word di pojok kiri atas kanan agar pusat peta ada di tengah layar. Selanjutnya ada klaim, yaitu mencegah user mempen keluar dari batas peta. Ada dua skenario. Skenario pertama ini peta lebih kecil dari layar, yaitu cv.weight. Paksa peta tetap di tengah. User tidak bisa pen sama sekali karena peta sudah muat penuh. Skenario kedua itu peta lebih besar dari layar. Batasi Vx antara 0, yaitu batas kiri peta, dan W kurang cv.weight atau per zoom, yaitu batas kanan agar tepi kanan peta tidak melampaui layar. Hal yang sama berlaku untuk VY secara vertikal. Selanjutnya ada penjelasan kode zoom, mouse, dan touch. Ada fungsi zoom at point, yaitu zoom ke titik tertentu. Bayangkan kamu memperbesar foto di HP dengan dua jari. Titik yang kamu sentuh tidak bergerak, tapi area sekitarnya membesar. Fungsi ini melakukan hal yang sama. Sebelum zoom berubah, fungsi mengingat titik peta mana yang sedang ditunjuk. Setelah zoom berubah, viewport digeser agar titik yang sama kembali ke posisi layar semula. Zoom juga dibatasi agar tidak terlalu kecil atau terlalu besar. Terus ada function zoom at center, yaitu zoom dari tengah. Versi simple dari fungsi di atas. Zoom terjadi di titik tengah layar, dipakai tombol plus min di UI. Terus ada interaksi mouse, klik kanan dan geser saat mouse ditekan, posisi kursor dan posisi peta saat itu diingat. Selama mouse digeser, peta tidak bergerak. Dibagi zoom agar kecepatan geser terasa natural. Terus ada lepas mouse, kalau kursor hampir tidak bergerak, dianggap klik biasa. Scroll roda mouse, yaitu scroll atas sama dengan zoom in, scroll bawah sama dengan zoom out. Pusatnya di posisi kursor. Setiap kali user drag atau scroll, follow mode otomatis dimatikan. Terus ada interaksi sentuh. Geser satu jari, sama seperti drag mouse, peta mengikuti jari. Cubit dua jari, program mengukur jarak antar dua jari. Jari direnggangkan sama dengan zoom in, didekatkan sama dengan zoom out. Pusat zoomnya adalah titik tengah di antara kedua jari.
Angkat jari kalau jari hampir tidak bergerak, dianggap tap. Kenapa Resort Tap Touch 10 pixel lebih besar dari mouse 6 pixel? Karena ujung jari secara fisik lebih besar dan kurang presisi dibanding kursor mouse. Toleransi yang lebih longgar mencegah tap yang sedikit goyang, malah tidak terbaca sebagai tap. Terus selanjutnya ada update follow cam. Fungsi ini dipanggil setiap frame. Kamera perlahan mengejar posisi kendaraan menggunakan LIRP. Setiap frame bergerak sedikit ke arah target, bukan langsung loncat. Kalau follow mode tidak aktif atau animasi tidak jalan, fungsi langsung berhenti. Tidak perlu lakukan apa-apa. Terus zoom perlahan mendekati target 2 kali. Baris kedua memastikan zoom tidak melewati batas minimum dan maksimum yang diizinkan. Viewport digeser perlahan agar kendaraan selalu berada di tengah layar. Target VX dihitung dari posisi kendaraan dikurangi setengah lebar layar dalam satuan watt. Klaim memastikan viewport tidak keluar batas peta. Disable follow. Memastikan follow mode saat user drag atau scroll manual agar kamera tidak berebut kendali dengan input user. Kalau memang sudah tidak aktif, tidak perlu lakukan apa-apa. Terus ada follow mode false, yaitu mematikan follow lalu perbarui tampilan tombol di UI agar sinkron dengan status tersebut. Terus ada update follow BTN, yaitu menyinkronkan tampilan tombol dan badge di UI sesuai status follow mode saat itu. Ambil referensi elemen tombol dan badge dari HTML. Terus itu harus ganti kelas tombol, yaitu follow on untuk warna aktif, terus follow off untuk warna non aktif. Badge hanya ditampilkan kalau follow aktif dan animasi sedang berjalan. Kalau salah satu tidak terpenuhi, badge disembunyikan. Terus ada zoom out overview, yaitu animasi kamera mundur ke tampilan penuh peta saat kendara tiba di tujuan. Berjalan selama 80 frame menggunakan request animation frame. Hitung dulu target akhir animasi, zoom yang membuat seluruh peta muat di layar, dan posisi viewport yang memusatkan peta. Ini sama persis dengan kalkulasi fit zoom dan center view. Setiap frame zoom dan posisi bergerak 6% ke arah target menggunakan LIRP. Request animation frame memanggil step lagi di frame berikutnya secara otomatis. Mengikuti refresh rate layar. Setelah 80% frame, animasi berhenti karena karena kondisi N kecil 80 tidak terpenuhi lagi. Nah, apa sih itu animate? Fungsi animate ini itu adalah inti dari seluruh sistem ini. Analoginya itu seperti jantung. Dia itu yang memompa setiap frame-nya, menggerakkan kendaraan sedikit demi sedikit, dari titik start sampai ke tujuan. Nah, kalau tanpa fungsi ini, kendaraan itu tidak mungkin bergerak sama sekali, meski rute itu sudah dihitung. Nah, fungsi ini itu dipanggil oleh browser dengan satu argumen, yaitu TS atau timestamp. Nilainya adalah waktu saat ini dalam milidetik atau milisecond. Nah, itu dikirim secara otomatis oleh browser setiap kali frame baru siap untuk dirender. Kita itu tidak perlu mengisi ini secara manual. Dan pada baris pertama itu adalah guard clause, teknik defensive programming. Nah, kalau flag running sedang false, itu berarti animasi sedang dalam kondisi berhenti atau dijeda. Fungsinya ini langsung keluar tanpa mengeksekusi baris lain. Ini penting untuk efisiensi, karena tidak ada kode yang jalan secara sia-sia. Nah, saat user menekan pause, yang pertama dipanggil adalah cancel animation frame rough. Baris inilah yang benar-benar menghentikan loop. Bukan sekedar set flag,
Ref adalah ID yang disimpan setiap kali request animation frame itu dipanggil, supaya bisa di-cancel kapan saja. Setelah itu running, di set false, dan last time di reset null. Kalau last time itu tidak di reset, saat di resume atau dijalankan kembali, maka nanti delta time-nya akan dihitung dari waktu sebelum pause sampai setelah resume. Ini bisa sangat besar, dan kendaraannya akan loncat jauh atau teleport. Dengan dinulkan, maka frame pertama setelah resume itu akan aman. Nah, stop anim ini menerima parameter boolean arrive. Dengan satu parameter ini, fungsi bisa menangani dua kondisi berbeda secara bersih. Logika dasarnya itu sama, cancel loop, reset running, dan last time. Bedanya ada di feedback yang diberikan. Kalau arrive itu true, kendaraan berhasil tiba. Kalau dot berubah jadi don berwarna hijau, muncul notifikasi sukses. Dan kalau follow, mode aktif kamera akan zoom out memperlihatkan keseluruhan rute. Kalau arrive-nya itu false, di stop manual atau karena reset. Status kembali ke idle tanpa notifikasi sukses. Desain ini lebih bersih daripada dua fungsi yang terpisah, karena logikanya ini berhentinya sama, yang berbeda hanya feedback-nya. Nah, fungsi reset ini terlihat sederhana, tapi urutannya ini sangat penting. Yang pertama itu ada stop anim false. Hentikan loop dulu. Kalau kita langsung set travel-nya itu sama dengan 0, tanpa adanya stop, maka loop yang masih berjalan akan langsung menambahkan travel lagi sebelum frame berikutnya. Yang kedua, travel sama dengan 0, reset jarak ke 0. Yang ketiga, ada kembalikan posisi kendaraan ke koordinat node start secara langsung. Ini supaya secara visual kendaraan langsung terlihat kembali ke awal, tidak perlu menunggu render berikutnya. Yang keempat, compute route, menghitung ulang rute. Ini perlu karena user mungkin akan mengubah titik start atau goal sebelum menekan reset. Yang kelima, render, gambar ulang peta dalam kondisi awal. Nah, fungsi terakhir dan yang paling simpel itu adalah toggle play. Hanya satu kondisi ternary, kalau running, panggil pause anim. Kalau tidak, maka panggil start anim. Kesederhanaan ini itu disengaja. Tombol UI tidak perlu tahu state aplikasi secara detail. Cukup memanggil toggle saja. Dan sisanya itu diurus oleh fungsi kontrol yang di dalam. Prinsip ini disebut separation of concern. Lapisan UI ini dipisah dari lapisan logika. Nah, kalau suatu saat UI diganti, logika animasinya itu tidak perlu disentuh sama sekali. Seperti itu. Baik, kita masuk ke segmen demo aplikasi. Nah, jadi ini adalah tampilan awal aplikasi berbasis web yang telah kami buat. Nah, bisa kalian lihat di tengah layar terdapat peta. Jadi petanya itu peta interaktif berbasis kanvas yang menampilkan jaringan jalan prosedural Tanjung Pinang dengan kurva bizir kubik. Bisa dilihat di sini di sebelah kiri ada sidebar yang di mana kita bisa memilih objek kendaraan yang tersedia. Nah, selanjutnya di map ini atau di peta ini ada 47 marker atau node yang tersebar. Bisa dilihat di bagian sini node 47. Nah, masing-masing dari node ini ditampilkan menggunakan ikon emoji sesuai dengan kategorinya. Nah, saya zoom terlebih dahulu, bisa kalian lihat di sini ada ya. Tuh. Nah, misalnya nih, saya klik salah satunya.
ini Ramayana. Nah, maka dia akan muncul pop-up dengan nama lokasi dan kategorinya, dan juga emoji ikonnya ya. Ini karena kategorinya mall, jadi sama juga dengan ini. Nah, gitu. Nah, selanjutnya di sini ada tombol acak map. Saya akan mengkliknya. Nah, bisa dilihat petanya akan terus berubah di saat saat saya klik. Nah, seperti ini. Dan juga dia node-node yang ada di sini dia bakalan keacak semuanya lagi. Jadi beneran teracak semua mulai dari peta, dari start dan finishnya, seperti itu. Nah, di sini nih ada juga nih tombol acak posisi. Jika saya klik, maka dia bakalan mengacak posisinya di mana gitu. Nah, kita bisa pilih mau yang mana. Kalau yang ini, nah ya udah kita pakai yang ini, gitu. Nah, terus garis hijau ini itu adalah eh, hasil rute terpendek yang telah ditemukan oleh algoritma di Dijkstra. Ini tombol startnya, ini finishnya. Nah, begitu. Oke. Nah, mungkin sekarang saya bakalan klik tombol start track-nya. Kita lihat bagaimana animasinya. Cek. Oke. Nah, tadi kan saya udah klik tuh kan. Dia bakalan mengikuti nih kendaraan yang bergerak karena kami menggunakan mode follow kamera. Dia jadinya mengikuti arah jalannya secara otomatis dan juga dia berotasi mengikuti arah tikungan jalannya gitu loh. Jadi benar-benar smooth gitu, mengikuti jalan. Kita coba sekali lagi ya. Kita reset. Nah, nah, seperti itu. Sistem kami ini itu mendukung 4 jenis kendaraan. Yang pertama bisa dilihat di sini ada mobil, lalu ada motor, yang ketiga ada sepeda, dan yang terakhir ada orang atau pejalan kaki. Nah, jadi masing-masing objek atau kendaraan itu dia bakalan berbeda juga objeknya nih. Bisa dilihat di sini mobil, maka dia berbentuk seperti mobil. Kalau motor, dia berbentuk seperti motor yang beroda dua. Nah, kalau sepeda itu dia bakalan seperti kerangka sepeda. Kalau orang ya dia bakalan seperti orang. Begitu. Nah, terus eh, sistem kami ini mendukung fitur zoom dan pan. Caranya itu kalau zoom in dan zoom out itu menggunakan mouse wheel. Dan kalau untuk menggeser itu kami drag menggunakan mouse klik klik yang kiri. Nah, itu nih. Tuh seperti ini. Nah, kalau di mobile itu juga bisa. Udah mendukung pinch to zoom dan swipe. Itu untuk menggeser dan ngezoom in dan zoom out-nya gitu. Nah, mungkin itu saja segmen demo aplikasi yang saya jelaskan ini. Kita akan lanjut ke segmen Nah, proyek ini dikerjakan secara kolaboratif oleh seluruh anggota tim. Saya Reksa berkontribusi pada setup awal UI, struktur graf prosedural, dan representasi jalan dengan Bezier. Dan saya sendiri berkontribusi dalam sistem koordinat dan transformasi zoom dan pan serta follow kamera menggunakan IRRI. Nah, saya Farhan berkontribusi pada algoritma BFS untuk konektivitas graf dan inti implementasi di Dijkstra. Nah, saya sendiri Fadil itu berkontribusi pada sistem animasi
orientasi kendaraan, dan juga integrasi UI akhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tekad Matulatan dan Bapak Muhammad Fadli selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan analisis algoritma atas bimbingan dan arahannya selama 1 semester ini. Nah, demikian video final project dari kelompok Minggi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi yang baik untuk memahami implementasi nyata algoritma di Dijkstra. Kami tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.